Hai teman-teman, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama saya Vivi Jo. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, aduh saya bingung banget nih. Gimana sih? Ini loh, yang konsul sama saya itu mungkin ada sekitar 20 orang lebih loh setiap hari ya, satu hari gitu sekitar 20 orang lebih. Nah, tapi yang nge-like video saya itu kok sedikit gitu. Aduh, gimana ini? Konsolnya itu kan udah gratis. Jadi, mboknya dibantu atau nge-like-nya sus. Ya, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak ya. Kasihan amat sih. Gak ada yang nge-like gitu, udah capek-capek bikin ya, bikinnya sih sebentar gitu, ngeditnya ini yang lama ya kan, di like dong. Nah teman-teman, kali ini ya saya cerita tentang anjing nih. Saya punya satu ya anjingnya, anjing titipan Luis ini Mary ya, jadi dia sakit. Begitu saya nggak tahu ya sakitnya, awalnya sih nggak ketahuan sakitnya apa, bikin bingung juga. Ternyata saya temuin di dalam kulitnya ada sesuatu ya. Apa itu? Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Mary adalah salah satu dari gerombolan anjing putih titipan Michelle. Sore itu salah satu karyawan saya lapor ke saya bahwa Mary nggak mau makan, terus muntah, terus mencret, dan ada luka di punggungnya gitu. Buru-burulah saya datang ke kandangnya ya, ke tempatnya untuk lihat ya, sambil bawa obat itu. Jadi begitu saya lihat Mary keadaannya juga seperti agak lemes ya. Jadi ya udah saya pindahin dia, saya pisahin langsung ke tempat yang tersendiri gitu, supaya saya bisa observasi, karena kan kalau mau dikasih obat itu kan kita harus kita harus tahu dulu persisnya gitu loh. Apakah dia sering muntah, apakah dia mencretnya masih ada buknya, atau benar-benar cair atau gimana ya kan, kita harus lihat dulu gitu. Nah untuk punggungnya ya kemungkinan katanya, kata karyawan saya itu kemungkinan berantem ya, habis berantem sama Lukas, jadi temannya gitu, temannya Mary ya, satu tempat itu. Nah jadi memang saya lihat ada satu lubang, ini lubang gitu loh. Nah yang saya curiga itu lubang ya, bukannya sobek. Kalau berantem itu yang kena gigi ya, taring anjing itu biasanya sobek, karena saya juga pernah ya waktu itu kena gigitan Max, waktu pisahin Max berantem itu sobek gitu ya, bukannya bolong gitu. Nah di sini saya curiga, tapi ya udah karena belum tahu apa sebabnya, ya udah akhirnya saya bersihin dulu lukanya, terus saya pakaiin Yunnan Bio ya. Paginya saya lihat lagi Mary masih rebahan terus ya, seperti lemas, tapi dipanggil dia masih mau nengok gitu ya. Terus cuma di tempatnya itu berserakan itu pupuk mencret ya, kuning warnanya itu. Juga ada muntahnya, cuma muntahnya itu nggak banyak gitu, mungkin cuma satu aja gitu, satu kali, berarti dia satu kali muntah lagi gitu, ya kan. Jadi saya pindahin lah Mary ke dekat saya gitu ya kan, supaya mudah dipantau dari waktu ke waktu. Nah sambil saya lapor ke Luis ya, saya WhatsApp Luis bahwa Mary masih nggak mau makan, gini
ini saya lapor lah ya seperti apa adanya. Nah, ternyata laporan saya ini bikin Luis cukup panik gitu. Ya, jadi dia panik, oh ini ke dokter, panggil dokter atau bawa ke dokter itu nggak mungkin ya, karena saya kan nggak ada kendaraan pribadi, mobil ya. Kalau pakai Grab, Gojek gitu ya, kendaraan online gitu ya, itu kan nggak mau gitu bawa anjing ya, jadi harus transpet ya yang spesial gitu. Sedangkan transpet juga nggak bisa dadakan gitu kan, harus booking dulu. Saya lagi mikir ini bagaimana caranya ya kan, sedangkan dokter ini juga yang deket itu nggak bisa gitu kan, untuk dipanggil visit juga nggak bisa, untuk saya ke sana itu nggak mungkin gitu kan. Jadi saya juga lagi mikirin saya harus gimana kalau misalnya saya obatin tuh, saya obatin pakai apa kan, kayak gitu ya gitu. Akhirnya ya udah, daripada ribut gitu kan ya, ya saya ngerti gitu ya, Luis panik ya, sehingga dia nggak tahu apa yang harus dia perbuat ya, sedangkan ya dia cukup sayang juga kan sama anak-anaknya gitu ya. Saya sih ngerti ya, makanya ya udahlah, saya daripada ribut-ribut toh juga nggak akan jadi apa-apa dan tidak akan menyelesaikan masalah gitu kan. Akhirnya ya udah, saya diamin dulu WhatsApp-nya, saya pending ya, sambil saya berusaha untuk ambil tindakan gitu sendiri. Ya, Mary juga matanya ada kayak belekan sebelumnya, seminggu sebelumnya juga dia udah mulai belekan gitu ya. Nah, seperti sakit mata gitu, matanya merah ya, itu udah diobatin tapi belum sembuh juga. Nah, untuk kasus muntah berak ya, itu yang pertama itu saya ingat itu harus muntahnya dulu, karena kalau misalkan kita kasih obat ya, kalau dia muntahin juga percuma kan, nggak bisa, obatnya tuh nggak bisa masuk gitu. Jadi muntahnya ini yang harus diobatin dulu gitu kan. Sedangkan kalau kita kasih dia oral, secara oral dari mulut ya, kita temenin, dia pasti muntahin lagi kan ya. Jadi nggak bisa ya, nggak ada gunanya juga gitu. Akhirnya saya ingat bahwa saya punya insulin ya, suntikan gitu, obat suntik ya, obat muntah yang untuk disuntikkan gitu kan. Waktu itu untuk kasus Parleo ya, saya pernah beli dari dokter Eni dan diajarin ya sama dokter Eni untuk suntik ke anak yang muntah gitu. Akhirnya ya udah saya tapi saya nggak tahu dosisnya kalau anjing kan, waktu itu kan untuk kucing kan. Jadi saya tanya sama dokter Eni yang WhatsApp, apakah ini bisa dipakai untuk anjing gitu kan. Terus dosisnya berapa, kalau misalkan bisa dosisnya berapa. Jadi dokter Eni, saya tunggu jawaban dari dokter Eni. Akhirnya dapat jawabannya, ya udah saya kerjain gitu kan. Saya suntikin di punggungnya, saya suntikin obat muntahnya. Nah, kira-kira saya tunggu kira-kira setengah jam ya, itu baru dikasih makan. Saya suapin makan, makannya juga digestif ya, kalau untuk mencret, karena dia ada mencret ya. Kalau nggak ada mencret sih, muntah doang ya boleh lah, AD atau gitu ya, boleh lah ya, recovery gitu boleh ya. Tapi ini kan dia ada mencret, jadi ya udah saya langsung ganti makanannya dengan digestif. Saya beli digestif. Saya kasih makan, saya kasih makan dulu ya. Begitu perut udah terisi, kira-kira 15 menit baru saya cekokin obatnya. Sekarang kita mau kasih obat ya, karena saya belum beli obat yang dibilangin sama dokter Eni, tapi saya sekarang punyanya cuma Diaril, jadi saya kasih Diaril dulu ya, daripada nggak dikasih obat. Ini untuk diare. Jadi di sini ada aturan pakainya. Jadi untuk anjing besar itu 3 kali 2 kapsul ya. Jadi 2 kapsul ini 3 kali sehari.
Tadi pagi saya udah kasih, sekarang saya mau kasih lagi, nanti malam saya kasih lagi, jadi 3 kali ya. Yuk. Tayang, mama obatnya ya, tayang mama obatnya. Mana nih begitu? Jadi diaril itu kalau kita tuh, kalau pada manusia tuh kayak obat warung gitu loh ya. Diaril, diaket, pusipen itu kayak obat warung, itu saya selalu sedia gitu. Kalau kita kan kayak apa sih, Panadol gitu-gitu kan biasanya itu gampang dicari di warung pun ada ya gitu. Tapi kan kalau obat untuk kucing, untuk anjing kan nggak mungkin di warung gitu kan, jadi ya terpaksa kita siapin gitu kan. Nah, keesokan harinya berarti hari kedua ya, dia pagi udah mulai mau kencing ya, bisa kencing, tapi nggak pup sih gitu. Cuma lukanya itu berair gitu ya, kayak berair, bernanah gitu, karena saya temuin di kandangnya itu kayak ada tetesan nanah. Nah, jadi saya pikir saya bersihin lah ya. Begitu saya mau bersihin, saya bersihin begitu pakai pembersih ya. Nanahnya keluar terus, dan saya pijit-pijit begitu, saya pikir biar keluar semua, karena saya anggap dia itu abses ya, itu karena bekas berantem gitu kan katanya, jadi saya pikir abses. Tapi ternyata begitu saya pencet-pencet, ada keluar kayak putih-putih begitu. Saya pikir ini apa sih, nanah menggumpal atau gimana. Jadi saya cabut, begitu saya mau cabut, saya tarik panjang amat gitu kan, segede telunjuk gitu. Jadi pas saya lagi lihat, dicaplok sama dia. Saya mikir itu kok kayak binatang gitu ya, kayak lintah tapi putih. Apa karena udah tercampur sama nanah, atau karena dia udah mati? Memang nggak bergerak sih. Apa karena dia udah mati? Saya kasih Yunan Payo kan sebelumnya gitu kan. Itu lumayan panjang sih ya. Jadi apa iya lintah bisa masuk ke dalam kulit? Oh iya, saya pernah lihat ya video di YouTube ya. Ada anak kucing itu yang dimasukin lintah di dalam kulitnya itu, terus dicabutin gitu kan. Saya pikir, tapi itu kan lintahnya hitam ya. Ini kayaknya lintahnya lintah biasa gitu. Ya, saya juga nggak tahu apa itu. Yang pasti itu memang satu binatang lah ya. Saya yakin sih itu lintah. Sayangnya saya nggak keburu ya ambil videonya gitu, karena saya pikir itu abses sih, jadi nggak terpikir bahwa itu ada sesuatu di dalam kulitnya gitu. Siapa sangka ya. Yang pasti Mary udah aman lah ya istilahnya, mudah-mudahan dia udah nggak kenapa-napa. Itu aja sih yang lebih penting. Siangnya Louis datang untuk bawa Mary ke klinik Rayanti. Nah, sampai sana Mary lukanya dibersihin, terus kemudian diperban ya. Juga Mary dicek darah, semua hasilnya bagus kecuali ada satu yang tinggi, karena infeksi katanya. Keesokan harinya, hari ketiga, dia belum gilirannya keluar, tapi dia jebol kandang. Dia keluar sendiri, dia kencing, itu juga terbangnya udah berantakan. Lukanya udah bagus. Ya, dia juga udah mulai gesit makan. Makanannya udah dicampur ya sama obatnya. Mary, good girl.
Good girl. Masih ada lubangnya. Udah tuh bagus. Mary. Mary. Hai. Udah sehat ya. Harusnya Mary hari ini operasi ke klinik Rayanti, tapi saya bilang nggak usah karena menurut saya ini bolong ya. Kalau bolong itu bisa rapat sendiri. Lain halnya kalau dia sobek ya. Kalau sobek itu memang perlu dijahit ya. Tapi kalau bolong itu nggak perlu operasi jahit. Karena dia bisa rapat sendiri. Sekarang mumpung dia lagi makan ya. Jadi kita mau sini ya. Oke. Bersihin dulu. Nah, ini juga udah mulai rapat. Sih. Sekarang sudah dibersihin ya. Dia juga udah nggak begitu bleeding. Ya, ini bekas Yunnan Bayo. Kemarin saya udah kasih Yunnan Bayo lagi. Yang Yunnan Bayo. Oke, kita buka. Yang dipakai tuh dalamnya isinya aja. Ini ya. Kita tutup perban karena nggak ada perban lilitnya, jadi sementara sebelum saya beli, jadi saya pakai ini aja. Yang mana nih? Oh, ini salah, hampir ini buang. Oke, sementara seperti ini. Ya, Mary udah ada di luar, mau balik ya Mary. Dia mau balik kandang nih. Lihat, dia udah sehat, bantul banget tuh. Ya. Ayo balik. Ya. Ayo cepetan hujan. Balik sama aja cepetan. Lari. Ya. Hei, sana. Ayo, Matt. Hei. Ma. Siapa itu? Hah? Mari sini, Mer. Tempat Flippy sini. Mari. Flippy, tukar. Kayak Flippy tukar. Tukar sini, Flippy. Ayo, Mary. Sini. Mary. Hai. Itu belum sembuh benar, udah mau berantem lagi, Mary. Ayo. Sini. Saya sana.
Mary, ayo. Ya. Mary udah balik ke kandangnya. Ya, kamu di situ dulu ya, Mer. Ya, kamu kan udah sembuh ya. Ya, sampai sembuh benar ya, recovery. Oke, Mary.